Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujo Nugroho. Kami adalah pengembang aplikasi web based improvement program, self improvement program. Aplikasi ini bisa diakses melalui URL improve.my.id. Bapak Ibu sekalian bisa mencoba di alamat ini. Di awal sekali nanti akan muncul laman ini dengan nama Self Improvement Program. Ada dua program utama yang disediakan yang bisa langsung diakses dari laman ini. Yang pertama adalah Self Assessment, yang kedua Track Your Improvement. Self Assessment ini adalah semacam questionnaire untuk diri sendiri untuk mengukur sejauh mana atau kadar hal-hal yang mungkin menjadi perhatian kita. Oke, yang pertama kita menuju self assessment dulu. Nah, di sini ada beberapa tes, kemampuan mengontrol emosi, kepedulian sosial, kedekatan kita kepada Allah, kesiapan menikah. Ini setidaknya menjadi refleksi diri untuk perbaikan diri. Setelah ini kita bisa membuat daftar habit yang diprogramkan untuk dilaksanakan setiap hari, yang kemudian kita track habit tersebut karena sifatnya daily di Track Your Improvement yang di depan tadi. Track Your Improvement ini. Jadi dua hal yang terkait, meskipun ketika kita sudah self assessment pertama kita tidak lagi terkecuali hanya menjalankan program habit kita. Disclaimer ya, ini pertanyaan-pertanyaan ini hanya tidak kami perdalam atau tidak keluar dari seorang ahli yang benar-benar concern di bidang ini melalui sebuah penelitian. Tidak, kami hanya mengkaji dari beberapa buku, kemudian kami bikin pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada beberapa kelompok besar, yakni kecerdasan emosional ada 3, kemudian ada sosial, kepedulian sosial, ada keagamaan, ada kesiapan berumah tangga. Dan sangat-sangat mungkin list ini terus bertambah karena saat ini kami sedang membuat kuesioner-kuesioner yang lain. Baik, yang pertama, sebelum kita masuk ke Track Your Improvement, kita melihat improvement kita dari program habit. Mungkin kita coba dulu dari beberapa kuesioner yang ada. Baik, saya akan coba misalnya keberanian mengakui kesalahan diri sendiri. Nah, akan muncul di sini kuesioner yang sebaiknya diisi, kemudian bisa mengukur ya. Baik, ini saya akan coba. Saya isi Fulan misalnya. Saya jarang merasa bersalah atas tindakan saya meskipun orang lain terganggu. Ini misalnya saja, saya isi benar sekali pernyataan itu. Saya selalu merasa benar dalam setiap perdebatan. Tidak peduli situasinya, benar sekali. Saya cenderung menyalahkan orang lain ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Benar sekali, saya akan jawab terus benar sekali ya, ini jawaban yang ekstrim. Saya merasa tidak perlu meminta maaf jika membuat kesalahan. Saya menganggap bahwa jika mengakui kesalahan, saya akan kehilangan kendali dalam situasi tertentu. Saya lebih cenderung berdebat daripada mengakui bahwa saya salah. Baik, kita kirim. Nah, ini hasil kuesioner keberanian mengakui kesalahan diri sendiri. Tadi saya isi namanya Fulan. Hasil skor adalah 25. Jika skor kamu berada pada rentang ini, kamu menunjukkan kesulitan yang signifikan dalam mengakui kesalahan diri, cenderung menyalahkan orang lain atau situasi, serta menghindari introspeksi.
adalah kebiasaan yang bisa merugikan hubungan pribadi maupun profesional. Sikap ini membuat kamu terjebak dalam siklus yang sama tanpa ada perbaikan. Saran untuk mengatasinya, cobalah mulai membuka diri terhadap masukan orang lain, meski terasa tidak nyaman. Belajar menerima tanggung jawab dan seterusnya. Selain itu, memperbaiki hubungan. Nah, di sini ada daily program harian. Lakukan daily reflection. Kamu bisa melakukan di akhir hari menjelang tidur. Evaluasi apakah di hari itu kamu melakukan blaming, melarikan kesalahan kepada orang lain atau keadaan atau tidak. Mengucapkan maaf kepada orang lain. Ucapkan maaf meski terhadap hal-hal kecil kepada siapapun ketika kita melakukan kesalahan, hal yang tidak patut atau hal yang mungkin membuat orang lain tidak nyaman meski kecil. Ini keluar ada daily programnya. Nah, di sini ada keterangan untuk scores, rank scores yang lain. Jadi bisa dimasukkan misalnya daily reflection atau mengucapkan maaf. Baik, ini adalah untuk kuesioner keberanian mengakui kesalahan diri sendiri. Baik, saya akan kembali ke home yang tadi. Oke, saya silahkan kalau mau coba pertanyaan atau kuesioner yang lain. Saya akan mendemokan untuk yang satu ya, yang track your improvement. Nah, saya akan ke sini. Silahkan daftar dulu atau langsung masuk kalau sudah punya akunnya. Kelola aktivitas harianmu dengan mudah, raih peningkatan kualitas diri. Jadi ini sebagai daily program untuk setelah kita assessment tadi. Oke, saya masuk karena saya sudah punya akunnya. Oke, nah ini sudah masuk. Selamat datang Pujo. Tadi saya ketika mendaftar saya masukkan nama saya Pujo. Selamat datang di Self Improvement Program. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan menuju pribadi yang lebih baik. Di sini kamu dapat melacak kebiasaan baik yang akan membimbingmu untuk menjadi soleh atau solehah. Ingat, perubahan besar dimulai dari kebiasaan sehari-hari yang konsisten meski kecil. Jadi ini awalnya memang habit soleh untuk mereka yang hijrah, karena itu ada kata-kata di sini menjadi soleh dan solehah, dan ini umum ya. Kalau memang ada request untuk publik yang terbuka atau komunitas yang di habitnya adalah bukan untuk keagamaan, ya boleh saja. Nah, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mengembangkan diri, meningkatkan kualitas ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Sekali lagi, ini awalnya adalah untuk program hijrah. Baik, di sini saya akan tunjukkan yang pertama, yakni dashboard. Ada beberapa menu di sini, ada set tanggal mulai habit tracker, jadi kita tanggalnya kita mulai kapan. Kemudian tambah aktivitas yang kita ingin menjadi habit kita. Kemudian nanti kita checklist harian. Jadi saya gambaran untuk yang dashboard ya, biar tergambar lebih jelas. Halo Pujo, selamat datang di Habit Tracker program membangun karakter baik dan mulia. Saya sudah men-set ini pada hari Minggu yang lalu, tanggal 29. Di sini. Oke. Set tanggal. Nah, ini sudah pernah saya set, dan ini tidak bisa diaktifkan, tombol-tombol nggak ada yang aktif di sini ya. Jadi karena sudah di set hanya satu kali, dia tidak boleh diedit. Oke, saya kembali ke dashboard tadi. Nah, otomatis ini hari ke-40 dia berakhir. Jadi program ini adalah program selama 40 hari. Nah, saya sudah pernah menambahkan aktivitas, dan ini per user bebas aktivitasnya sesuai dengan
self assessment tadi sesuai dengan dia menginginkan ada habit apa di luar hasil self assessment tadi. Misalnya membaca buku dan lain-lain yang menurut dia sangat personal, artinya sangat unik, berbeda dengan orang lain, dia boleh nambahkan. Baik, ini ada sedekah subuh, mengucapkan terima kasih, sholat duha, bersyukur, menulis 3 nikmat. Oke, saya mau coba menambahkan aktivitas ini. Saya akan ke home dulu, kemudian saya tambahkan aktivitas, ada di menu pojok kanan atas. Nah, saya sudah ada yang di dashboard tadi, ada muncul di sini. Saya tambahkan tadi itu ada daily refleksi, daily reflection. Nah, ini saya tambahkan. Nah, dia nambah di nomor 5. Oke. Kemudian mengucapkan maaf. Saya tambahkan. Nah, muncul yang nomor 6. Kita kembali ke dashboard. Nah, muncul daily reflection dan mengucapkan maaf. Karena saya baru tambahkan di hari ini, maka di hari-hari sebelumnya diberi tanda silang ya. Oke, misalnya yang sekarang kita checklist. Kalau kita down, kita sudah kerjakan, kita akan checklist. Nah, ini masih kosong semua karena ini kebetulan masih pagi, pukul 9. Oke, saya anggap di sini disebut sudah hari Kamis tanggal 3 Oktober. Sedekah subuh sudah, mengucapkan terima kasih sudah, sholat duha sudah, bersyukur, menulis 3 nikmat, kemudian kita hayati dan mengucapkan hamdalah kepada Allah. Dari daily reflection, oke, katakanlah sudah, mengucapkan maaf sudah, kita simpan checklist ini. Nah, checklist sudah berhasil disimpan. Dia menuju dashboard. Nah, hari ini tanggal 3, 100%. Jadi, ada persentase harian terhadap seluruh aktivitas. Jika sudah checklist semua, maka dia 100%. Jumlah checklist dibanding dengan jumlah seluruh aktivitas daily harian. Ini ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada 4 dari 6, maka 66%. Nah, jika saya misalnya ingin ngecek sedekah subuh itu apakah berhasil saya kerjakan setiap hari selama 40 hari, maka kita pergi ke paling samping. Nah, dia 60%. Ini kita ingin memastikan setiap aktivitas itu apakah konsisten kita kerjakan selama 40 hari atau tidak. Kita lihat di persentase aktivitas. Atau kita ngecek apakah daily program itu kita kerjakan semua setiap hari itu di persentase harian. Di sini juga ada grafiknya, hari ke-1, hari kedua, dan ini setiap hari ya, ada grafiknya. Nah, mungkin demikian. Jadi program ini selama 40 hari. Nanti kita boleh evaluasi dari grafik ini apakah dia meningkat atau ada sempat mengalami penurunan atau stagnan tetap di bawah. Kalau stagnan tetap di atas itu bagus ya, 100%, terus itu bagus, atau 80% atau 75% itu sudah cukup bagus. Di akhir program ini kita akan self assessment lagi, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, oke, mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.